Hai sahabat penjual rupiah, apa kabarnya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan tentunya terhindar dari yang namanya COVID-19. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kita kembali akan membahas mengenai pergerakan yang terjadi dari Shiba Inu. Ya, setelah mengalami penguatan, dimulai dari semalam sore kita melihat Shiba Inu mengalami koreksi ya. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum lihat mengenai updatean untuk pergerakan Shiba Inu, silahkan tonton terlebih dahulu di video untuk update Shiba Inu ya. Dimana di sini aku ucapkan selamat buat Shiba Ami dan ada analisa kelanjutan dari Shiba Inu. Silahkan tonton terlebih dahulu. Nah, bagaimana analisa pergerakan setelah Shiba Inu mengalami koreksi? Tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Di sini kita mulai dengan coinmarketcap.com. Terlihat hari ini di tanggal 29 Oktober 2021, cryptocurrency lumayan mengalami penguatan ya. Jadi ada rebound sedikit, terutama di Bitcoin, Ethereum, Binance, Cardano, dan lain-lain ya, mengalami penguatan per 24 jam terakhir. Nah, untuk Ethereum sendiri di sini hari ini di kisaran harga 61 jutaan atau 24 jamnya itu mengalami penguatan sekitar 8,48%. Lebih besar daripada Bitcoin tentunya ya. Bagaimana dengan Shiba Inu? Shiba Inu saat ini berada di peringkat 10 coin market cap dan per 24 jam terakhir mengalami pelemahan sekitar 24,36% dan untuk 7 hari terakhir mengalami penguatan sekitar 127,80%. Untuk harga sendiri, Shiba Inu di hari ini di kisaran harga 0,8944%. Sempat menyentuh harga sekitar 1,25% di Indodax ya. Nah, kita lihat bagaimana analisa berikutnya. Oke, kita mulai. Di sini aku coba tarik lagi Fibonacci ya. Ini coba mengulang lagi. Nah, di sini aku coba tarik. Di sini aku ambil posisi 3.600 dan di bawahnya itu kurang lebih 2 ya, 2.000 ya. Nah, di sini kan terakhir mengalami penguatan sekitar kurang lebih sampai 3.600. Aku ambil ujungnya aja. Di sini sampai kisaran koreksinya 2.000 ya. Nah, apabila kita tarik Fibonacci retracement, kita lihat potensi capaian terakhir untuk Shiba Inu ya, untuk jangka pendeknya itu dan juga jangka menengah, kita lihat benar-benar tercapai ya, sesuai dengan analisa kita sebelumnya di sini. Nah, kita analisa ini adalah target yang bisa dicapai tertinggi dari Shiba Inu. Dan setelah itu persis sesuai target kita juga, analisa kita juga sebelumnya bahwasanya kita setelah mencapai target tertinggi bisa saja mengalami koreksi. Terlihat hari ini ya, Shiba Inu mengalami koreksi yang lumayan gitu ya. Nah, berarti analisa yang kita lakukan semalam itu ada benarnya gitu ya. Dan sekali lagi itu kebetulan ya, kebetulan benar. Jadi di cryptocurrency tidak ada yang pasti. Oke, kita analisa bagaimana pergerakan untuk Shiba Inu berikutnya gitu ya. Setelah di sini mencapai target, hari ini mengalami koreksi gitu ya. Terlihat di sini untuk Shiba Inu berada tepat di kisaran atau support di Fibonacci 2.6 atau di kisaran harga 0,00006189 ya. Jadi di situ tertahan untuk Shiba Inu saat ini. Di sini ya. Oke, kita lihat untuk jangka yang lebih pendek ya. Oke. Di sini aku hapus terlebih dahulu, aku coba gunakan time frame yang lebih kecil, 30 menit supaya kita bisa melihat untuk candle yang lebih baik ya, pergerakan Shiba Inu. Nah, di sini sebelumnya aku ulang sedikit, Shiba Inu mengalami penguatan ya, setelah itu mengalami koreksi di sini ya. Oke. Kalau kita lihat di sini Shiba Inu, kita lihat polanya, aku tarik garis dari harga tertinggi ya. Ini bisa dikatakan menjadi resisten ya untuk Shiba Inu. Kita tarik lagi ke resisten keduanya di sini, kita tarik hingga bawah ya. Oke, di sini kurang lebihnya. Nah, seperti itu ya. Terus untuk supportnya kita tarik dari candle terakhir ya hingga di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti ini berarti bisa dikatakan saat ini Shiba Inu membentuk pola yang namanya itu descending triangle ya. Jadi pola descending triangle itu bisa saja terbentuk dari penguatan dan juga bisa terbentuk dari yang adanya pelemahan sebelumnya seperti ini ya. Oke.
Nah, pola descending triangle ini tentunya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa saja kembali melanjutkan pelemahan dan bisa saja break dari resisten yang terbentuk dan kembali menguat gitu ya. Ini contoh dari pola descending triangle. Nah, kita kembali ke chart. Jadi di sini kalau kita lihat setelah adanya penguatan koreksi kembali, saat ini kita berada di tengah-tengah dari pola descending triangle. Nah, apa yang bisa terjadi berikutnya? Untuk Shiba Inu aku rasa bisa saja saat ini ada dua kemungkinan, bisa ke bawah ya, bisa break ke bawah, dan tentunya bisa saja mengalami penguatan untuk break ke atas ya, atau break dari resisten yang terbentuk. Oke ya, jadi ada dua kemungkinan di sini, bisa saja melanjutkan pelemahan dan juga penguatan. Kita berbicara dulu mengenai potensi pelemahannya gitu ya. Apa yang bisa terjadi untuk Shiba Inu? Oke, di sini aku hapus dulu semua. Kalau misalkan kita katakan anggap saja Shiba Inu break dari support yang terbentuk dari pola descending triangle, berarti kita bisa tarik garis ya dari besarnya bukaan pola descending triangle ya, kita tarik hingga posisi terakhir koreksi. Nah, di sini kita coba pindahkan gitu ya. Anggap saja di sini nanti breaknya gitu. Oke. Jadi anggap nanti breaknya di sini ya. Mengalami break di sini, retest gagal gitu ya. Kalau aku coba buatkan seperti ini, contohnya ya, ini contoh saja. Nah, di sini break, terus retestnya gagal, ada kemungkinan melanjutkan penurunannya. Oke ya, seperti itu contoh saja. Ini aku ganti warnanya menjadi warna merah. Oke, jadi potensi penurunan untuk Shiba Inu itu sejauh mana? Kita ukur dari sini, gitu ya. Jadi kemungkinannya itu di sini. Untuk lanjutan koreksi Shiba Inu bisa saja sejauh-jauhnya itu koreksi hingga Fibonacci 0,7 ya, atau di kisaran harga 0,00003258 ya. Aku bukan ngefood tapi ini analisa. Nah, jadi untuk berapa rupiahnya bisa teman-teman convert sendiri ya. Oke. Jadi sebelumnya bukan berarti apabila sudah break langsung turun ke sini ya, bukan gitu. Jadi ada beberapa tahanan tentunya yang bisa menjadi tahanan potensi untuk Shiba Inu apabila melemah. Di sini yang pertama, di Fibonacci 1.6 atau di kisaran harga 0,00004589 dan ada di Fibonacci 1 ya, atau di kisaran harga 0,00003608. Itu menjadi support tahanan untuk Bitcoin saat ini apabila melanjutkan pelemahan. Oke ya, boleh dicatat buat teman-teman. Nah, di sini kita berbicara mengenai pelemahannya. Nah, sekarang kita coba analisa bagaimana yang terjadi apabila mengalami penguatan gitu ya. Oke, anggap saja di sini aku ganti dulu warnanya menjadi hijau atau kita hapus dulu semua biar kita bisa lebih jelas melihatnya. Di sini aku coba buatkan lagi garis untuk pola descending triangle-nya. Oke, di sini. Nah, kita anggap saja nanti Shiba Inu kembali break dari pola descending triangle ini. Tentunya break-nya ke atas ya. Jadi di sini nanti break-nya mungkin ke atas, terus retest-nya berhasil, bisa saja mengalami penguatan. Nah, kita yang analisa sejauh mana penguatan yang bisa dicapai oleh Shiba Inu berikutnya. Mari kita analisa bersama. Kita coba tarik Fibonacci retracement dari harga tertinggi yang terbentuk di sini ya, supaya teman-teman lihat. Nah, ini adalah harga terakhir tertingginya dan di sini harga koreksian terakhirnya. Kita coba tarik Fibonacci retracement dari harga tertinggi hingga harga koreksi terakhir ya di sini ya. Oke, kita coba tarik seperti ini. Berarti kita ada beberapa resisten yang bisa dicapai tentunya untuk Shiba Inu ya. Untuk jangka yang lebih pendek mungkin ada beberapa resisten. Yang pertama itu ada di Fibonacci 0.5 ya, atau di kisaran harga 0,0007.342. Yang kedua ada di Fibonacci 0,6 atau di kisaran harga 0,00007704 dan di Fibonacci 7 ya, terakhir di ATH sebelumnya gitu ya, atau di harga 0,00008878 ya. Jadi di situ beberapa resisten yang bisa dicapai untuk Shiba Inu di jangka yang lebih singkat gitu ya.
Singkat bukan dalam artian 1 jaman gitu ya, 1 jam udah sampai sana, bukan berarti seperti itu. Ya, bisa saja membutuhkan waktu sekitar 2 3 sampai seminggu bisa gitu ya. Tapi bukan tidak mungkin 1 hari bisa sampai gitu ya. Berarti kemungkinannya banyak. Oke, itu, untuk resisten jangka pendeknya dari Shiba Inu apabila mengalami penguatan. Dan apabila ada yang bertanya, "Sejauh mana Bang kira-kira target Shiba Inu yang bisa dicapai lagi?" Gitu ya. Sejauh-jauhnya kita coba lihat di sini ada beberapa resisten lagi yang bisa kita lihat untuk Shiba Inu apabila mengalami penguatan. Yang pertama itu ada di kisaran, untuk target tertinggi apabila berhasil break dari ATH yang terbentuk di sini ya, bisa saja Shiba Inu mengalami penguatan kurang lebih di Fibonacci 1,6 ya, dan juga kedua ada di Fibonacci, 2,6 ya. Ini berkaca dari pergerakan sebelumnya ya. Nah, di sini di Fibonacci 3,6 dan yang terakhir sejauh-jauhnya itu kemungkinan untuk jangka menengah dan juga jangka yang lebih panjang, Shiba Inu bisa mencapai target di kisaran harga 0,00018817 ya. Jadi nolnya tinggal 3. Ini bisa saja terjadi. Dan tentunya untuk mencapai target tertinggi ini membutuhkan waktu yang tidak singkat gitu ya. Mungkin kemarin kita bisa lihat sangat singkat, tapi untuk ini mungkin lebih lama lagi gitu ya. Bisa jadi gitu. Jadi target berikutnya mungkin untuk Shiba Inu di sana apabila terus mengalami yang namanya penguatan. Sekali lagi buat teman-teman yang saat ini mungkin ingin mengambil posisi dari Shiba Inu, tetap riset kembali menurut teman masing-masing. Jangan analisa yang aku buat ini dijadikan sebagai patokan buat teman-teman jual dan beli Shiba Inunya, gitu ya. Nah, untuk yang saat ini ingin mengambil posisi, kita alangkah baiknya melihat dulu apa yang terjadi nanti di Shiba Inu, apakah break-nya itu ke bawah atau bahkan break-nya itu ke atas seperti ini ya. Jadi kita tunggu kemungkinan nanti konfirmasinya, paling lama itu sekitar kurang lebih jam 7 malam ya kalau kita lihat di sini. Kurang lebih jam 7 malam nanti kita akan melihat konfirmasi mengenai pergerakan Shiba Inu. Nah, apabila nanti terjadi, konfirmasi apakah break ke bawah dan juga ke atas, akan aku buatkan kembali analisa seputaran Shiba Inu berikutnya gitu ya. Buat kali ini aku cukupkan dulu analisanya. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah tonton sampai selesai. Tetap selalu jaga kesehatan, ya. Terima kasih banyak buat teman-teman, sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye.